University. We are Royalty. Hi guys, welcome to Royalty. Mereka pasti bingung dan bertanya-tanya nggak sih kenapa dinamakan Royalty? Nah, kita namain kelompok kita Royalty dari kata tree dan loyalty. Tree yang artinya tiga karena kita hosting bertiga. Loyalty yang artinya kesetiaan. By the way, kita belum perkenalan nggak sih? Oh iya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10-2. Perkenalkan nama aku Felix Cassius Kurniawan. Namaku Clara Sabel Vangelina. Nama saya Lia Selin. Emang kita mau bahas apa sih? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang learn how to accept yourself. Masa kita cuma bertiga doang nih? Kayak aneh gitu rasanya. Enggak dong, kita bakal ditemani sama seseorang yang bakal nemenin kita buat membahas topik kita kali ini dan bakal nemenin kita beberapa menit ke depan. Halo. Hey. Makasih Kak karena udah mau ngeluangin waktunya. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Nanda. Saya saat ini berstatus masih mahasiswa magister profesi psikologi di Universitas Surabaya. Seperti itu. Nah, halo Kak Nanda. Sebelumnya perkenalkan kita kan belum kenalan nih ya. Nah, perkenalkan nama Felix Cassius Kurniawan, bisa Kakak panggil Felix. Oke, hai Felix. Namaku Clara Sabel Vangelina, bisa Kakak panggil Angel. Oke, Angel. Nama saya Lilia Tuni. Dipanggil Lili. Ya, Oke. jadi Lili ini fun fact ya Kak ya. Lili ini orang dari Cina, jadi dia terbatas banget buat bahasa. Jadi nanti Angel bakal ngejelasin ke kita. Nanti misalnya Kak Nanda jelasin, nanti translatornya Angel. Boleh. Oke deh. Kita kan udah kenalan nih Kak. Kenapa sih awal mulanya Kakak bisa tertarik tuh masuk jurusan psikolog? Awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya memang karena tertarik ya. Tertariknya itu dunia sekarang yang sudah banyak perubahan dar-der, bagaimana kita kalau masalah kesehatan lebih aware banyak di kedokteran ya. Tapi bagaimana nih dengan mental health kita yang saat ini tuntutan yang berubah terlalu banyak, lingkungan yang kita semua berputar terlalu cepat membuat saya kayaknya kita juga butuh nih buat aware dengan diri kita sendiri. Itu sih yang buat saya ingin mengetahui kenapa psikologi gitu. Berarti kakaknya itu awalnya pengen buat orang-orang di sekitar itu gak cuma aware buat tubuh tapi juga kesehatan mental juga. Betul, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kan kita udah bahas nih, udah tanya kenapa awal mulanya kakak mau masuk jurusan psikolog nih. Sekarang kita masuk ke topik pertanyaan kan ya. Oke. Menurut kakak apa sih pengertian menerima diri sendiri menurut kakak? Menerima diri sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, mencintai diri kita sendiri itu bukan berarti narsis ya, beda. Tentu itu beda. Atau mungkin bahasa sekarang itu person center gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah mendengarkan kata person center. Nah, menghargai diri sendiri itu lebih kepada kita tahu apa yang kita punya, batasan kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa, dan juga kita tahu bahwa aku punya kelemahan itu, aku punya keterbatasan itu. Selain keterbatasan ataupun kelebihan, itu juga berkaitan dengan kita aware dengan perasaan-perasaan kita. Saat ini kita sedih, saya sedih karena apa? Menghargai diri sendiri itu lebih ke awareness. Seperti itu gambarannya. Awareness gitu ya. Betul. Lalu seberapa penting sih Kak belajar menerima diri sendiri? Kalau kita membahas soal kepentingan ya, tentu menjadi inti kepentingan dari kita sendiri menjalani kehidupan. Bagaimana kita menghargai diri sendiri itu juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita menghargai, kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kita jadi tahu nih, oh ternyata saya butuhnya ini, saya butuhnya itu. Nah, dari kita menjadi aware bahwa penting untuk menghargai diri kita itu akan berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan nanti. Mungkin lebih gampangnya contoh sederhananya gini. Kalau dalam perlombaan kita ada menang ada kalah, gitu ya. Kalau misalnya orang yang mungkin mengalami kekalahan, tapi dia kemudian belum bisa menerima kondisinya dia, keterbatasannya dia akan menjadi seperti ini. Aku tuh tidak bisa ada apa-apanya, aku kalah dalam perlombaan ini, aku sudah tidak berguna di dunia ini. Padahal menang dan kalah itu
adalah hal yang wajar gitu dilakukan oleh orang-orang. Ketika orang yang belum menerima, akhirnya dia berusaha, dia tidak akan mencoba lagi, dia akan berhenti, stop gitu. Tapi berbeda dengan orang yang memahami dirinya, aku kalah karena perlombaan, dia akan menilai bahwa perlombaan itu adalah proses aku untuk belajar. Nah, proses aku untuk belajar itu yang membuat seseorang yang bisa menerima dirinya, membuat dia bisa bangkit kembali. Oke, ini adalah proses belajarku. Menang kalah itu oke. Dan bagaimana perspektifnya itulah yang mengarahkan kita untuk menghargai diri sendiri. Oh, gitu. Berarti orang-orang yang misalnya yang udah tahu nih gimana batasannya mereka bakal belajar dan mereka bakal tahu nih gimana mereka ngadepin waktu mereka lagi kalah. Mereka tuh sanggup gitu ya buat ngadepin itu, buat mereka itu sesuatu buat pelajaran gitu ya. Betul, Iya. seperti itu. Nah, Apa yang mendorong seseorang mulai belajar menerima diri sendiri? oke, ini juga pertanyaan yang cukup penting ya. Bagaimana sih caranya kita mau mempelajari diri kita sendiri? Tentu kalau kita punya kemauan, yang mau mencapai itu adalah diri kita sendiri. Kita mau makan, tentu kita mencari makanan. Gitu. Itu sama dengan mengenal diri sendiri. Itu dorongan dari diri kita sendiri. Awal mulanya gimana? Aku mau tahu kalau aku mau menerima atau menerima ke kondisi diriku ini. Dari refleksi pertama, ketika kalian sudah merasa bahwa sudahkah saya mencintai diriku sendiri, atau kayak aku tuh udah berusaha terlalu banyak, aku sudah banyak berkorban untuk mencapai keinginanku, sudahkah saya mengapresiasi diriku sendiri? Lebih ke situ. Jadi ketika teman-teman sudah mulai merasa bahwa aku ini udah baik ke orang lain, tapi sudahkah aku baik ke diriku sendiri? Dan itu menjadi langkah pertama mungkin ya, kita mendorong keinginan untuk menjadi atau menerima diri kita sendiri. Antaranya Berarti dengan cara itu kita bisa lebih apresiasi diri kita, nggak melulu kita harus nerima orang lain. Kan kita kebanyakan kita lebih harus menghargai orang lain tuh. Kita nggak pernah lihat diri kita sendiri. Kayak Betul. gitu ya. Ada gini gampangnya, ada ciri yang mungkin cukup umum yang teman-teman bisa bisa menjadi patokan lah ya bahasanya, ketika kita itu belum bisa menerima keterbatasan kita sendiri. Yang tentu itu berkaitan nanti dengan bagaimana kita memandang diri kita. Yang pertama itu adalah kita masih berfokus pada keterbatasan negatifnya kita. Mau sejago apapun dia, ketika misalnya kita merasa bahwa saya ini belum bisa apa-apa dibandingkan orang lain, padahal menurut orang lain dia tuh udah jago banget. Misalnya kita udah jago misalnya main game gitu ya, skill apa gitu, tapi aku nggak bisa kalau misalnya pakai skill yang ini gitu. Nah itu adalah dia berfokus gitu, berarti aku nggak bisa ada apa-apanya dibandingkan orang lain, padahal orang lain menilai bahwa udah jago banget ini, dia udah bisa pakai skill A, B, C, D, E, F, G, tapi cuma satu skill doang yang dia nggak bisa. Nah karena dia terlalu berfokus pada keterbatasannya itu, yang membuat dia akhirnya belum bisa menerima keterbatasannya. Itu pertama. Yang kedua adalah terlalu mengedepankan orang lain yang pada akhirnya merugikan dia sendiri. Memang budaya di Asia sekarang itu yang kita bahasanya itu ponggah-ponggoh ya, bisa mengedepankan orang lain, menghargai orang lain. Itu memang adalah value yang sudah terbentuk atau tertanam dari nenek moyang kita. Tapi jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri. Kita udah lapar banget, tapi ternyata ada orang lain yang yaudahlah dia dululah atau itu. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri gitu. Yang terakhir adalah tidak mau mencoba atau memendam perasaan atau keinginannya dia. Udah daripada aku gagal, daripada aku nanti ternyata tidak sesuai ekspektasiku, mending aku nggak usah ngapa-ngapain. Itu adalah ciri orang yang belum bisa menerima dirinya. Seperti itu. Nah, menurut kakak nih, penting nggak sih buat generasi muda kayak kita generasi muda buat menerima diri kita sendiri? Kalau dilihat dari generasi sekarang tentu sangat butuh ya, dengan perubahan yang dar-der-dor, terus kemudian dari semua kebutuhan, semua teknologi yang sudah berkembang terlalu pesat, kayak AI sekarang kan kita kayak nggak butuh mikir, tinggal ngetik pertanyaannya apa langsung keluar semua gitu kan. Terus apa nih kelebihanku? Aku nih dibandingkan seisi dunia ini tidak ada apa-apanya. Semua aku tinggal searching apa segala macam, semua bisa gampang. Nah, bagaimana kita bisa menyadari pentingnya menghargai diri sendiri? Itu adalah sebagai fondasi kita menjalani atau kuat untuk menjalani kehidupan di dunia ini tentunya ya. Entah walaupun menurut orang lain
kelebihan kita itu adalah hal yang biasa gitu ya. Tapi karena kita menyadari bahwa enggak, itu walaupun menurut orang lain biasa, itu adalah kelebihanku. Aku sangat ahli dalam situ. Itu menjadi modal awal kita dalam, daripada kita berfokus pada keterbatasan aku tidak bisa dan sebagainya. Tapi ketika kita menilai atau memulai bahwa setidaknya aku punya kelebihan yang aku yakini dan aku tekuni gitu ya, walaupun mungkin menurut orang lain yang tidak relevan dengan dirinya menganggap bahwa itu biasa aja, tapi kita meyakini bahwa itu adalah kelebihan kita, itu menjadikan fondasi yang kuat bahwa aku tuh setidaknya aku punya kelebihannya. Belum tentu orang lain bisa, ataupun orang lain bisa tapi belum tentu dia bisa melakukannya sama sepertiku. Itu menjadi fondasi kuncinya. Berarti buat generasi muda ini, apapun yang kita bisa, yang mungkin kita anggap biasa tuh harus kita tetap fokusin gitu ya Kak, biar kita bisa dapat sesuatu dari itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau kayak gitu, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakuin tuh? Yang harus kita lakuin buat bisa meningkatkan value diri kita, biar kita bisa menerima kalau misalnya lagi dikritik nih, misalnya aku dijelek-jelekin sama orang, gimana caranya kita buat memulai langkah-langkah itu dengan cara bagaimana? Oke, langkahnya itu sebenarnya mudah, tapi memang menantang untuk memulainya. Tentu ya, kalau kita mau memulai sesuatu itu, kita tahu nih urutannya apa, tapi memang untuk memulainya itu yang susah. Kuncinya cuma satu, yaitu adalah langkah pertama yang teman-teman perlu adalah refleksi atau self talk. Kalau teman-teman tahu bagaimana self talk itu, kalau bahasa awamnya mungkin seperti renungan gitu ya. Renungan, entah kita misalnya sedang di dalam kamar, terus saya lagi mau istirahat, terus kemudian kita mau tahu, dengan mulai dengan bertanya apakah saya sudah mencintai diri saya sendiri, atau misalnya sudahkah saya mengapresiasi mengapresiasi hal yang saya capai. Itu adalah langkah awal dari kita mau memulai self love mungkin, atau menghargai diri kita sendiri. Nah, jika mungkin contoh yang lebih konkret, aku sudah tahu nih, aku sudah refleksi kayak, tapi nggak muncul gitu loh. Atau kadang gini, kadang kalau kita diam aja dalam hati kita tuh muncul gitu. Kita mau apa sih? Kita mau gimana sih? Itu adalah langkah pertama tuh. Langkah pertama kita mencari tahu diri kita ini mau ngomong apa ke kita gitu. Bukan berarti ini kalau orang lain berasa bahwa apa sih aneh banget gitu, tapi itu adalah space dirimu dan untuk dirimu mengenal dirimu. Nah, dari langkah itulah kamu jadi tahu, oh aku tuh sebenarnya mau gini, tapi kenapa ya aku nggak nyaman gini? Kira-kira karena apa? Oh, apakah karena aku sungkan? Apakah karena aku takut? Apa aku terbatas? Gitu. Dari refleksi-refleksi itulah yang membuat kita menjadi aware dengan kondisi kita. Nah, selain itu juga mungkin pokoknya kalau misalnya itu kan tidak bisa dilihat ya secara kasat mata tuh, apa yang kita mau kan itu cuma kita tahu dalam diri kita atau dalam hati ya. Tapi contoh konkretnya mencintai atau menghargai diri sendiri itu juga apa? Satu, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan makan, minum, kemudian perawatan diri, entah kita misalnya atau bebersih kamar, itu adalah contoh juga langkah awal kita memulai itu. Ketika kita merasa bahwa aku udah self love tapi aku misalnya masih kucel kayak gitu, itu tetap akan berpengaruh pada bagaimana kita nanti memandang, atau misalnya berpengaruh secara tidak langsung akan berpengaruh gitu ke kitanya. Bagaimana nanti kalau misalnya walaupun aku udah self love tapi ternyata nggak kelihatan self love-nya itu. Nah, jadi menjaga kesehatan, me time. Nah, kalau sekarang tuh me time ya dilihat kayak apa sih, dikit-dikit me time, dikit-dikit me time sebenarnya. Itu tidak ada salahnya sebenarnya. Misalnya orang lain kayak, masa cuma pencapaian seperti itu kamu udah me time-nya sampai keliling dunia misalnya. Tidak ada salahnya selama kita menilai bahwa itu pantas untuk aku dapatkan dengan usaha yang belum tentu orang lain tahu aku usahanya seberat apa. Menurut orang lain itu sepele, tapi menurut aku itu tantangan terbesarku. Jadi tidak ada salahnya me time. Me time itu bisa macam-macam, entah kita main game, entah kita, kalau me time saya main game kebetulan gitu ya, main game, jalan-jalan, nonton film, nonton drakor gitu ya, terus kemudian misalnya pergi ke luar negeri atau jalan sama teman-teman, atau misalnya kita ngapain, itu terserah, apapun yang membahagiakan kita. Itu adalah salah satu langkah yang bisa juga dilakukan untuk self love-nya kita. Treat yourself better than other. Berarti mulai dari langkah kita sendiri. Betul, kurang lebih seperti itu. Lalu gimana sih Kak
agar kita itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki? Menerima kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya berasal dari mindsetnya kita. Apakah kelebihan yang aku punya ini aku anggap sebagai kekurangan, atau misalnya keterbatasanku, atau misalnya bagaimana. Nah, sebenarnya gini, pada dasarnya persepsi yang kita bangun itu atau pikiran kita sendiri itu semua kontrol ada dalam sini. Entah kita mencintai diri kita, entah keterbatasan, itu semua ada dalam pikirannya kita. Bagaimana kita melihat suatu hal yang kita punya itu, apakah ini kekurangan, apakah ini keterbatasan. Nah, bagaimana sebelumnya kita menerima itu sebenarnya kembali ke kontrol diri kita juga gitu. Apakah kita menilai ini, kembali lagi menerima ini sebagai kekurangan kah atau sebagai keterbatasan. Nah, tapi langkah-langkah yang lebih gampang, kayak aku mulainya dari mana nih untuk tahu keterbatasanku di mana atau menerima keterbatasanku seperti apa. Ini cukup jadul sebenarnya, tapi sebenarnya cukup efektif juga dengan diary, dengan kita menuliskan apa yang kita mau, renungan malam dan sebagainya. Terus kemudian gimana nih aku biar aware juga dengan keterbatasanku tuh gimana? Muncullah pertanyaan. Kalau misalnya aku tanya dengan temanku, kan kadang kayak gitu ya. Aku tanya kok, aku tanya dong, keterbatasanku tuh menurut kamu apa, atau aku tuh orangnya kayak gimana gitu. Kadang beberapa teman-teman juga bertanya tentang apa sih menurut point of view mereka terhadap diri kita. Jawabannya, benar nggak sih kita bertanya seperti itu atau tidak? Sebenarnya jawabannya adalah tidak ada salahnya. Kalau kita bertanya terkait dengan orang lain, point of view dia tentang diri kita itu seperti apa, itu tidak ada salahnya. Tetapi jangan sampai kita misinterpretasi. Jadi tetap point of view dari orang lain itu kita anggap sebagai kritik atau saran. Nah, bagaimana masukan orang lain, bagaimana pandangan orang lain terhadap kita, itu kita masukkan ke dalam ranah itu adalah masukan dari orang lain. Karena tentu yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi lalu gimana sih Kak cara agar kita bisa menerima diri saat kita dikritik negatif sama orang-orang? Ini juga konsepnya sama nih. Gimana kita menilai kritik itu positif apa negatif, itu kembali ke mindset atau pikiran kita. Contohnya gini, ketika baju kita kusut gitu ya, teman kita cuma bilang, kok baju kamu kusut sih? Bagi orang yang memandang bahwa itu adalah kritikan yang sangat pedas atau misalnya sangat negatif buat dirinya, astaga, cuman baju loh yang kusut loh, jadinya kan semua orang melihat ke aku, kok dia tega sih ngomongnya kayak gitu ke aku dan sebagainya. Itu bagi orang yang mungkin menilai itu adalah kritikan yang negatif buatku. Tapi berbeda dengan orang yang menilai bahwa kritikan atau masukan yang diberikan orang lain itu bertujuan untuk membuat aku lebih baik. Sama konteksnya, bajumu kok kusut, bagi orang yang menilai bahwa itu adalah masukan yang positif. Oh, temanku ini berusaha agar aku terlihat rapi. Oh, jangan-jangan kalau nanti bajuku kusut, aku bisa ditegur oleh guruku nanti. Oh, berarti temanku mencoba melindungiku agar tidak menjadi aku kelihatan tetap rapi gitu. Berarti aku harus segera merapikan bajuku dan sebagainya. Jadi kembali ke mindset. Intinya adalah kita juga harus tahu nih, kritikan dan masukan orang itu akan berhubungan ketika kita terlalu fokus, kembali yang tadi ya, pikiran negatif itu. Kalau kita terlalu fokus dengan negatifnya kita, itu akan menjadi badannya kita juga, bagaimana kita memandang diri kita sendiri itu juga berpengaruh. Aku negatif terus atau misalnya aku positif terus, itu bergantung dengan mindsetnya kita. Kita menerima informasi itu sebagai hal yang positif atau sebagai ancaman buat kita. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita kalau misalnya kita ditanya sesuatu terus kita merasa itu jelek, kita harus nyari cara gimana caranya biar kita menganggap saran itu positif gitu ya. Tapi Jadi, perlu dipahami juga nih, dia ini memberi saran atau menyerang. Nah, itu juga harus kenali konteksnya juga. Jangan sampai bahwa memang dia udah dendam atau masalah sama aku atau gimana, itu tidak relevan dengan kondisiku. Jadi harus tahu juga apakah masukan ini memang masukan yang bertujuan untuk membuatku membangun atau memang cari ribut. Cara bedainnya kayak gitu tuh gimana tuh? Nah, kita harus lihat nih konteks dari situasinya dulu. Apakah memang relevan dengan kita atau tidak? Misalnya gini, kita sebenarnya pakai baju yang sama gitu kan, teman-teman pakai baju yang sama dengan warna yang sama. Terus kemudian teman-teman ada seseorang lah misalnya, memang dia
dalam tanda kutip tidak bisa dipungkiri dia terkenal memang cukup mencari keributan gitu ya, mencari keributan dengan teman-teman dengan cara bahwa dasinya miring gitu ya, padahal ya teman-teman yang lainnya biasa aja. Terus cara menanggapinya gimana nih menurut kita? Itu kembali ke persepsi juga. Kalau kita menilai bahwa memang dia orangnya seperti itu, ya udah gitu kan. Kita jangan direspon kayak apa sih atau gimana sih, karena itu membuat bisa jadi dia, wah aku dapat respon nih dari temanku, aku akan berusaha makin betul, makin nih aku, berarti aku di notice gitu. Oke, aku akan mengulanginya selanjutnya. Jadi kalau responnya gimana nih ketika dia misalnya kita tahu ya dia orangnya cukup cukup suka mengganggu lah, usil lah gitu lah, dasinya miring gitu. Oh, jadi kita tidak memberikan ekspresi yang bahagia, kita juga tidak memberikan ekspresi yang negatif, atau kita marah cuma datar. Oh, dia tidak bisa menilai. Coba menilai dari oh doang, apakah itu marah, apakah itu positif, apakah itu negatif, juga tidak bisa gitu kan. Jadi dia punya persepsi sendiri. Jadi kita punya core sendiri. Saya tidak bilang apa-apa. Saya cuma gitu. Seperti itu. Kemudian apa aja sih Kak dampak yang akan terjadi jika kita sering memikirkan kritikan negatif dari orang-orang? Masih berkaitan dengan yang tadi, bagaimana kita memandang diri kita. Nah, kalau misalnya kita sangat berfokus pada keterbatasannya kita, itu akan membuat kita menjadi orang yang aku nih kurang pede, aku nih terbatas terus, aku tidak mau mencoba. Dampaknya menjadi kesejahteraan kita sendiri. Kita menjadi tidak mau mencoba hal yang baru. Aku nih orang memandang diri kita itu adalah orang yang tidak berguna. Enggak usahlah aku. Jadi kita tidak mencoba hal-hal yang baru dibandingkan orang lain yang kayak trial dan error dalam kehidupan. Itu memang adalah hal yang biasa. Seorang peneliti lampu juga melakukannya 1000 kali sampai trial dan error dan akhirnya berhasil. Kita yang manusia ini juga punya hak untuk mencoba, tidak ada salahnya. Jadi bagaimana orang yang berfokus terlalu dalam dengan kekurangannya dia itu tentu berdampak banget ke kitanya. Karena kita jadinya tidak terkungkung di dalam dalam kandang yang sangat aku nih mau mencoba tapi nggak usah deh, walaupun udah dibuka pun kandangnya dia tidak akan keluar. Padahal di dunia ini adalah banyak hal yang perlu kita cari. Jadi seperti itu, janganlah takut untuk mencoba. Trial dan error dalam kehidupan itu adalah hal yang wajar. Seperti itu. Nah, memang kenapa sih orang-orang tuh kebanyakan banyak yang fokus ke keterbatasannya. Jadi kayak misalnya gini, perumpamaannya adalah kita menggunakan baju putih, terus kemudian ada tinta pulpen. Yang kita notice adalah tinta pulpennya. Ada fenomena yang disebut dengan negativity bias, di mana memang orang-orang itu lebih berfokus pada hal yang kurang menyenangkan dibandingkan dengan positifnya. Itu namanya negativity bias. Sebenarnya hal itu umum dilakukan oleh orang-orang. Jadi memang walaupun kita udah positif banget nih, tapi ada pengalaman negatif itu membuat kita jadi kepikiran gitu. Nah, negativity bias ini sebenarnya salah satu kondisi di mana kita berusaha untuk agar kita tuh tidak menjadi mengulangi kesalahan yang sama di situasi yang lain. Misalnya gini, aku nggak sengaja kesandung di situ gitu. Oh, berarti di situ ada sandungan. Hati-hati. Padahal kan sebenarnya positifnya aku aman-aman aja gitu, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika itu terlalu dalam, terlalu kita yakini bahwa negatif ini terlalu menjadi pusat di dalam hidup kita gitu. Padahal itu cuma sandungan. Aku nggak mau lewat lagi di sandungan itu. Aku takut terjatuh, nanti kepala aku bocor dan kemudian terluka, terus kemudian aku harus marah dan sebagainya. Nah, negativity bias itu emang muncul, itu umum, tetapi jangan sampai, kembali lagi, kontrol diri kita, ke mindset kita. Jangan sampai itu mengontrol kita dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan yang sudah kita punya ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, Bagaimana cara bangkit saat putus asa karena banyak kritik negatif dari orang lain? Nah, bagaimana nih cara bangkit dari kritik negatif yang orang-orang itu ya, walaupun misalnya kita sudah rasa kecewa terhadap kritikan itu memang umum kita rasakan. Mau sepositif apapun kita, kalaupun misalnya kita dikritik,
tetap ada rasa kecewa, ada pasti, sakit hati juga ada. Jadi memang kekecewaan dan memang sakit hati itu umum kalau dirasakan oleh orang-orang. Tetapi bagaimana caranya kita bangkit itu adalah kembali tadi kuncinya juga refleksi. Kita menerima keterbatasan. Punya waktu untuk kecewa itu umum. Jadi tidak ada salahnya, tapi jangan sampai terlarut terlalu lama. Jadi bagaimana kita harus bangkit kembali. Refleksi itu jangan digunakan untuk fokus ke negatifnya saja, tetapi bagaimana apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman yang tidak menyenangkanku ini. Kurang lebih seperti itu. Refleksi adalah kuncinya lagi. Betul. Terus nih, kita kan dari tadi udah ngebahas tentang menerima diri sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungannya sama kesehatan mental? Mungkin tadi sempat kita singgung-singgung sedikit gitu ya. Tentu memang berkaitan nih dengan kondisi mental kita. Pertama dulu bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Apakah kita orang yang positif atau negatif? Itu tadi kalau misalnya negatif, aku yang aku terbatas, aku tidak bisa dan sebagainya. Itu akhirnya mengafirmasi bahwa kita tidak bisa apa-apa. Nah, kondisi mental yang merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa, terus kemudian tidak ada gunanya, itu akan berpengaruh pada bagaimana kita berperilaku. Misalnya saya sudah mengafirmasi diri saya ini adalah orang yang tidak bisa apa-apa gitu. Akhirnya teman-teman ngajak kayak, yuk kita nyoba ini, enggak gitu. Ayo kita kayak merasa diri kita nggak bisa. Betul. Jadi kita mengafirmasi diri kita nggak bisa, padahal sebenarnya mencoba pun bisa. Dalam trial dan error itu adalah hal yang biasa aja. Tapi karena kita meyakini udah pokoknya aku nggak bisa, padahal sebenarnya bisa gitu kan. Jadi membuat dia kayak mental state-nya kayak, aku nih emang tidak bisa apa-apa di dunia ini. Kenapa aku terlahir di dunia ini? Kenapa aku tidak berguna? Dan kenapa dan sebagainya. Berdampaklah ke mental health kita. Mental health yang seharusnya kita berada di tengah, bahwa aku ini trial dan error bisa. Toleransi terhadap diri dan kekuranganku itu juga aku bisa lakukan. Tapi kontrolnya adalah di mindset. Semua kesehatan, semua yang secara kedokteran, misalnya kita mencari aku tuh sering sakit kepala dan apa-apa segala macam, ketika dicek ternyata tidak ada masalahnya. Ternyata di mindset bagaimana kita meyakini itu adalah berkaitan. Maka dari itu juga yang menjadi alasan kenapa saya mau masuk psikologi. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat secara medis, tetapi ternyata secara inner nih, secara dalam hati, betul, secara dalam hatinya kita yang membuat apa nih yang tidak bisa terlihat di hasil lab gitu. Apakah hasil lab bisa menunjukkan isi hatiku? Enggak. Itu tidak bisa. Itulah kenapa menjaga mental health itu penting. Self help itu walaupun kita sudah melakukan konsultasi, misalnya keliling dunia, cari psikolog terbaik atau cari dokter terbaik, tapi kalau kita sendiri yang merasa bahwa orang lain itu tidak bisa membantu, memang betul, karena yang membantu diri kita sendiri adalah diri kita. Dan gimana kita meresponi setiap orang. Betul. Jadi kontrolnya ada semua di kepala kita, di mindset kita. Kontrol diri, bagaimana kita berpersepsi, ataupun misalnya bagaimana kita memandang orang lain, itu tergantung dengan kita sebenarnya. Jadi kontrol diri itu kunci dari segalanya. Seperti itu. Nah, kita kan udah bahas nih. Terus kira-kira pesan-pesan apa yang bisa kita ambil nih dari podcast ini buat penonton? Nah, mungkin pesan bagi teman-teman yang masih berproses dalam, tentu teman-teman menjadi harapan bangsa ke depannya gitu ya. Dunia yang sudah banyak tantangan sekarang gitu ya, banyak tantangan, terus kemudian perubahan yang cukup pesat. Teman-teman harus pintar-pintar dalam mencari jati diriku ini sebenarnya seperti apa. Aku juga harus aware dengan diriku sendiri. Jangan sampai itu tadi merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri itu bukan berarti cuma dari orang lain. Merugikan diri sendiri dengan mindset pun juga bisa. Dengan merugikan bahwa saya tidak mau mencoba, saya adalah orang yang tidak bisa apa-apa, saya tidak mau keluar dari zona nyaman saya. Itu adalah kontrol diri juga dari diri kita. Jadi teman-teman diharapkan ya tentu memandang bahwa yang paling tahu diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Entah walaupun orang lain memberikan masukan, itu adalah point of view dari mereka. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tetapi tetap harus diterima bahwa orang lain ini memberi aku saran, memberi aku kritikan, ada demi kebaikanku juga gitu loh. Apalagi dengan yang saat ini tuh sosial media yang
ketikan gitu. Ketikan kita tidak tahu ini maksudnya nadanya seperti apa, nadanya biasa atau bisa gimana, persepsinya apa, tujuannya apa. Itu pintar-pintar teman-teman filter sendiri gitu. Jadi kita harus tahu batasnya kita harus sampai mana, keterbatasan kita sampai apa. Itu adalah kontrol diri sendiri. Tidak ada salahnya trial dan error itu. Semua boleh. Seorang saintifik pun berkali-kali melakukan percobaan sehingga berhasil. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa ini? Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba. Seperti itu. Berarti buat mencoba sesuatu yang baru kita harus mulai dari jati diri kita. Betul, kita harus tahu apa yang kita mau. Kembali lagi, menghargai diri sendiri itu adalah bagaimana kita mampu mengenal apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, keterbatasan kita sampai mana, dan usaha yang apa yang kita lakukan itu seperti apa. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kerasa nih udah 30 menit. Wah, Iya. Kayaknya podcast kita kali ini sampai sini dulu gak sih? Iya, makasih ya Kak Nanda ya udah Makasih mau banyak. share ilmu nih, udah mau share ilmu, udah mau masih banyak ya, kita udah dijelasin banyak hal. Dan kita juga terima kasih buat para penonton yang udah nonton dari awal nih, udah dari awal, ya setia banget dari awal sampai akhir. Semoga dari informasi ini kita itu bisa membantu teman-teman yang lagi terpuruk ya Kak ya, yang lagi terpuruk, yang lagi dikritik orang nih, lagi dikritik terus kita ngedown. Nah, semoga dari ini kita bisa lebih menjaga diri kita buat upgrade diri kita untuk jadi versi terbaik kita. Kayak gitu aja lah sih. Sekian dari kita. Tunggu. Masa ada mau diyakinin aja sih? Kita kan belum ngasih tahu nih ke teman-teman di rumah yang lagi nonton video kita, buat jangan lupa like, Comment, share, dan subscribe. Thank you. Bye bye.